Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Al-Kautsar Maulana Ibnu Asabil dengan NIM F1S11991. Kali ini saya akan mereview dan meresume evaluasi jurnal sistem informasi. Baiklah, untuk judul yang pertama yaitu evaluasi sistem informasi yang dikembangkan dengan metodologi ekstrim programming, yang mana penulisnya yaitu Tristanto Arijani, kemudian ada Emma Utami dan Andi Sunyoto. Volume 15 nomor 4 Desember 2021 dengan reviewer Al-Kautsar Maulana Ibnu Asabil. Untuk pendahuluan. Jadi STEMIC Amincom Yogyakarta pada tahun 2012 mempunyai 16 laboratorium komputer dengan jumlah 1169 komputer. Peralatan selain komputer juga dipergunakan untuk mendukung perkuliahan, diantaranya toolkit, alat simulasi perakitan komputer, alat microcontroller, keyboard, mouse wireless, dan masih banyak lagi dalam jumlah yang cukup banyak. Jika peminjaman alat tidak didata dengan baik, maka akan mengakibatkan terganggunya proses perkuliahan. Pada akhir 2012, pengolahan laboratorium memutuskan mengembangkan sistem informasi berbasis web. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah extreme programming. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui keberhasilan sistem informasi peminjaman alat, maka dilakukan evaluasi menggunakan metode end user computing detection dan jumlah mana dan sejauh mana penerapan metode extreme programming, apakah sudah sesuai dengan 12 core protection extreme programming. Kemudian untuk metode penelitiannya, dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk mengevaluasi dua hal yang berbeda pada sistem informasi peminjaman laboratorium, yaitu metode end user computing detection dan yang mengukur tingkat kepuasan pengguna akhir terhadap suatu sistem informasi berdasarkan beberapa variabel yang sudah ditentukan. Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah wawancara dan angket atau kuesioner. Wawancara dilakukan kepada pembuat sistem informasi, yaitu staf laboratorium dan satu programmer. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan di metode selanjutnya. Kemudian dalam menentukan tepat atau tidaknya pemilihan metode pengembangan sistem dan data yang digunakan untuk melakukan evaluasi penerapan metode extreme programming secara benar. Kuesioner dengan cara membuat daftar pertanyaan atau kuesioner, kemudian menyebarkan ke koresponden. Korespondennya itu adalah pengguna akhir seperti asisten laboratorium, staf laboratorium. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan sistem informasi menggunakan variabel kepuasan pengguna akhir. Kemudian hasil dan penelitian. Di sini ada berdasarkan peralatan terhadap sistem, yaitu jumlah responden yang diambil datanya untuk penelitian. Ini berdasarkan pernyataan terhadap sistem dibagi menjadi dua, yaitu sebagai pembuat dan pengguna, yang diolah menggunakan PLS. Kemudian berdasarkan pekerjaan. Dalam penelitian ini responden dikelompokkan menjadi tiga, yaitu asisten, laboran, dan programming. Berdasarkan umur, dalam penelitian ini usia responden dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kurang dari 20 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun, dan 31 tahun sampai 40 tahun. Untuk jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki. Kemudian untuk judul yang kedua yaitu evaluasi metode ISO atau IEC 9126 pada kinerja website sistem informasi akademik perguruan tinggi. Penulisnya yaitu Muhammad Jamil, Surya Fajar Saputra, Muhammad Irawan Wahid, dan Luiza Riana. Mana penerbitnya yaitu Informatika Mula Warman, volume 16 nomor 1 Februari 2021. Pendahuluan. Mengukur kinerja sebuah sistem ataupun perangkat lunak dapat dilakukan dengan berbagai macam metode dan pendekatan. Proses pengujiannya dapat dilakukan dengan sebuah alat ukur berupa tools
ataupun dari sudut pandang pengguna sistemnya, menurut Crosby. Dalam bukunya yang berjudul Quality is Free, menyatakan bahwa pendefinisian sebuah kualitas haruslah mempertimbangkan perspektif dari penggunanya. Dalam melihat kualitas sebuah perangkat lunak, hal utama yang harus diperhatikan adalah siapa penggunanya, sehingga sebuah produk perangkat lunak harus mampu memberikan layanan sesuai kebutuhan penggunanya secara layak. Jika sebuah sistem atau perangkat lunak memiliki sebuah kecacatan, maka bisa saja sistem itu tidak akan digunakan lagi oleh penggunanya. Kemudian untuk tujuan penelitian ini yaitu dilakukan untuk mengevaluasi website CIA STEMIC Nusa Mandiri dengan menggunakan pendekatan model ISO IEC 9126 yang dimana dalam penelitian ini lebih berfokus untuk mengukur kinerja 4 karakteristik dengan terdapat pada model ISO IEC 9126, yaitu karakteristik usability, reliability, efisiensi, dan portability. Uji karakteristik usability dilakukan dengan alat ukur berupa angket dan kemudian diolah untuk dapat membuktikan hipotesa yang ada. Untuk karakteristik reliability, efisiensi, dan portability digunakan sebuah tools untuk dapat mengukur dan melihat perilaku website CIS STEMIC Nusa Mandiri. Dari hasil uji yang dilakukan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan pada website CIS STEMIC Nusa Mandiri dengan beberapa hal yang harus menjadi perhatian untuk optimalisasi website yang ada, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak STEMIC Nusa Mandiri ke depannya. Untuk metode penelitiannya sendiri, kuesioner adalah dengan yaitu menggunakan kuesioner yang mana dengan memberikan pertanyaan kepada 145 responden mahasiswa STEMIC Nusa Mandiri untuk dijawab. Pertanyaan yang diberikan adalah sebanyak 20 item pertanyaan yang mewakili 10 variabel usability heuristik dari model ISO IEC 9126. Hasil dari kuesioner akan menjadi bahan evaluasi bagi website sistem CIS STEMIC Nusa Mandiri. Kemudian observasi adalah dengan melakukan pengujian tahap website akademik perguruan tinggi dengan menggunakan beberapa tools untuk mengetahui perilaku website akademik. Kemudian hasil dan penelitian berdasarkan hasil uji validasi yang digunakan pada angket dengan penggunaan rumus correlation person progression moment, maka kemudian dibandingkan dengan nilai R kritis sama dengan 0,1631 untuk setiap hasil uji validitas pertanyaan. Apabila alat ukur kurang dari 0,1631 maka dinyatakan tidak valid. Apabila alat ukur lebih dari 0,1631 maka dinyatakan valid. Uji validitas keseluruhan item. Hasil uji reliabilitas alpha chronoback dengan kriteria berdasarkan koefisiensi Kapala dan Satsuzo harus mempunyai syarat lebih dari 0,7 sehingga bisa dikatakan keseluruhan alat ukur telah konsisten dan reliable. Dari semua item uji yang digunakan untuk membandingkan nilai T hitung dengan T tabel menunjukkan bahwa H0 ditolak dan berarti tidak ada masalah pada website CIS STEMIC Nusa Mandiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan level permasalahan heuristik berdasarkan skor masing-masing bobot jawaban responden. Pengujian karakteristik probability dilakukan dengan mengakses halaman website CIS STEMIC Nusa Mandiri dengan menggunakan tools browser stack, di mana tools ini mampu melakukan simulasi mengakses halaman website dengan berbagai macam jenis browser seperti Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera Browser, dan lain-lain macam perangkat desktop dan mobile. Hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa tidak ada error yang ditemukan ketika mengakses halaman dan mode desktop ataupun mobile, sehingga dapat dikatakan halaman website CIS STEMIC Nusa Mandiri dalam kondisi baik dan memuaskan.
Kemudian ada judul selanjutnya yaitu Sistem Informasi Evaluasi Kualitas Layanan e-learning menggunakan dimensi ServerQual dan Fauzi Kano model untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa. Yang mana penulisnya itu Yosep Pius Kurniawan Kalen dan Haryati. Yang mana terbitan dari Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer volume 2 nomor 1 April 2016 dengan reviewer saya sendiri. Pendahuluan. Sejarah dengan perkembangan sistem e-learning saat ini menjadi suatu hal yang penting untuk melakukan evaluasi e-learning. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sebuah website learning sehingga akan dilakukan upaya perbaikan. Selanjutnya, Dominici dan Plombo 2013. Penelitian kualitas layanan yang dievaluasi secara berkala oleh pihak penyedia layanan e-learning berpengaruh pada kepuasan mahasiswa sebagai pengguna website learning sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Dimensi ServerQual digunakan dalam mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pelanggan. Tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian membuat sistem informasi evaluasi untuk menilai kualitas layanan website e-learning dengan menggunakan dimensi ServerQual dan metode Fauzi Kano model. Penelitian kualitas layanan yang dievaluasi secara berkala oleh pihak penyedia layanan e-learning berpengaruh pada kepuasan mahasiswa sebagai pengguna website e-learning sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Penilaian menggunakan model Kano dapat diterapkan pada e-learning sehingga dapat diketahui keberhasilan e-learning tersebut dan kategori yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan. Kemudian, pada tahap awal, dimulai dari identifikasi kebutuhan mahasiswa dalam sebuah website e-learning. Identifikasi kebutuhan, menentukan kategori, dan identifikasi atribut merujuk pada dimensi layanan ServerQual. Kemudian selanjutnya, atribut-atribut kebutuhan dikombinasikan dengan kuesioner Kano. Dari 5 dimensi ServerQual dijabarkan lagi menjadi 22 atribut yang artinya nantinya akan menjadi butir pertanyaan dan kuesioner. Penyebaran plot stempel pada 30 mahasiswa yang sudah pernah mengikuti proses pembelajaran dengan e-learning Kulon atau unanda.ac.id. Selanjutnya, hasil pilot sampel diuji validitas untuk mengukur sejauh mana atribut-atribut dapat digunakan untuk mengukur layanan website e-learning dan uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi pengukuran dari kuesioner. Tahap selanjutnya adalah pembuatan sistem evaluasi e-learning yang terdiri dari kuesioner online dan pengolahan data menggunakan metode Fauzi Kano model. Kemudian masuk ke hasil dan penelitian. Sistem informasi evaluasi e-learning dibangun dengan menggunakan bahasa script PHP dan database server MySQL. Penelitian menggunakan studi kasus pada website e-learning Kulon undana.ac.id, mata kuningan teknologi informatika dan komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Sistem informasi evaluasi e-learning merupakan sistem yang menyajikan informasi tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan website e-learning dan atribut-atribut yang berpengaruh pada kepuasannya. Input dari sistem ini yang dilakukan oleh admin adalah daftar pertanyaan dengan menggunakan dimensi ServerQual dan Fauzi Kano model. Hasil analisis merupakan output sistem yaitu berupa tingkat kepuasan dimensi kategori yang berpengaruh pada kepuasan mahasiswa. Berdasarkan kriteria tingkat kepuasan, maka hasil yang didapatkan untuk di dimensi asuran empati, responsiveness, dan website konten menyatakan bahwa mahasiswa cukup puas dengan layanan yang diberikan oleh dosen, sedangkan pada dimensi reliabilitas menyatakan mahasiswa kurang puas terhadap layanan yang diberikan. Oke, baiklah, terima kasih. Demikian review jurnal saya kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.